Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, dalam episode kali ini, tim BK Semansa Juara telah akan menyampaikan beberapa materi yaitu tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Itu seperti apa? Nah, dalam tim BK Semansa Juara ada timnya, yaitu ada Bu Roro, Bu Marlina, Bu Vidya, dan Pak Edo sendiri yang akan menyampaikan bagaimana sih cara belajar yang efektif dan efisien itu seperti apa. Oke, stay tune ya. Ya, alhamdulillah pada materi slide pada hari ini Pak Edo dan tim BK Semansa telah merangkum beberapa materi yang menarik, yaitu tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Namun sebelum kita memulai slide pada hari ini, pada kali ini, mari kita berdoa menurut percayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, di sini Pak Edo akan menjelaskan cara belajar yang efektif dan efisien itu seperti apa sih? Gitu. Jadi kalian walaupun sekarang sedang masa pandemi, sedang masa COVID-19, kalian masih bisa tahu bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien itu seperti apa. Lalu gaya belajar yang cocok seperti saya itu seperti apa? Kita lihat ya. Oke, cara belajar efektif dan efisien. Tujuannya apa sih kalian untuk mempelajari cara belajar efektif dan efisien itu seperti apa? Pertama, tujuannya adalah dapat memahami hakikat belajar, yaitu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar serta cara belajar secara efektif dan efisien. Tentunya efektif dan efisien ini seperti saling berhubungan satu sama lain. Kalau tidak efektif atau tidak efisien itu kurang memadai lah, gitu ya. Oke, lanjut. Pengertiannya, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari dari Bari Jamarah. Nah, untuk belajar itu tentunya kita harus punya kesadaran ya. Jangan sampai kita tertidur dalam belajar segala macam, jangan sampai kita malas-malasan segala macam. Nah, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan serta sikap, mulai dari bayi hingga remaja. Nah, seseorang akan terus belajar semasa ia hidup, yaitu ketika dewasa diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami suatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua hal, faktor internal dan kondisi eksternal. Faktor internal diantaranya ada fisik, psikis, adanya kemauan atau niat, kecerdasan atau IQ, minat, dan motivasi. Kondisi eksternalnya ada sarana dan prasarana, lalu ada lingkungan sekitar. Baik, Pak Edo jelaskan secara fisik. Dalam faktor psikologis, secara umum kondisi fisiologis seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Yang kedua, faktor psikis atau kejiwaan. Nah, setiap individu, dalam hal ini siswa-siswi, pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. Selanjutnya itu adalah niat. Niat juga biasanya berpengaruh pada stabilitas belajar. Orang yang niat belajarnya tulus akan lebih bisa bertahan melaksanakan setiap prosesnya dengan baik. Berbeda dengan orang yang salah niat. Dia cenderung lebih mudah goyah dan menyerah, terutama ketika menjumpai sekian banyak masalah. Selanjutnya, minat dan motivasi. Minat adalah ketertarikan seseorang pada suatu hal. Misalnya, ada orang yang tidak memiliki bakat bermain musik, tapi dia memiliki ketertarikan kuat untuk belajar musik, sehingga ia pun mempelajarinya sampai akhirnya bisa. Nah, minat ini kondisi alamiahnya di mana orang memang tertarik, menyukai, dan mencintai sesuatu. Sedangkan motivasi merupakan dorongan kuat yang menjadikan orang melakukan suatu hal. Berbeda dengan minat yang sifatnya alami, motivasi lebih pada alasan-alasan yang membuat orang tergerak untuk berbuat. Misalnya, kalian sangat bersemangat untuk melakukan olahraga karena siswa-siswi keluarga Semansa meyakini bahwa olahraga bisa menyehatkan tubuh. Nah, ini merupakan motivasi yang bersumber dari pengetahuan dan keyakinan kalian semua. Tanpa pengetahuan mungkin motivasi tapi tidak akan muncul. Sedangkan minat itu ketertarikan yang bisa bersumber dari motivasi atau bahkan tidak memiliki alasan sama sekali. Lalu kondisi eksternal, ada sarana dan prasarana. Nah, kelengkapan fasilitas belajar, gedung yang nyaman, dan suasana yang menenteramkan sangat menunjang efektivitas kegiatan belajar. Terutama dalam masa pandemi sekarang itu adalah jaringan internet,
segala macam hal tentang kelengkapan lainnya itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Jadi disiapkan semuanya ya. Lalu yang terakhir ada yang kedua, lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar tentunya adalah keluarga. Nah, keluarga merupakan faktor eksternal yang turut memberikan sumbangsi terhadap kesuksesan belajar, terutama doa kedua orang tua. Bila kita sudah berikhtiar untuk belajar, minta doa orang tua semoga apa yang diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Bapak Ibu guru di sekolah walaupun secara daring bisa sampai masuk ke dalam diri kita sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses belajar mengajar. Ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif. Di antaranya yang pertama belajar mandiri, yang kedua media belajar, yang ketiga strategi atau cara belajar. Belajar yang mandiri ini seperti contohnya kita membuat suasana belajar yang nyaman. Nah, yang perlu siswa-siswi keluarga semasa lakukan adalah bagaimana sih cara membangun suasana belajar yang nyaman itu? Ada banyak cara, yaitu untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya kalian bisa belajar sambil mendengar musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir danau atau di ruangan ber-AC yang tentunya bisa membuat kalian nyaman lah. Gitu. Apalagi sekarang sedang masa pandemi, kalian bisa memilih tempat yang sesuai dengan membuat mood kalian itu nyaman. Nah, yang kedua, media belajar. Nah, media belajar ini seperti contohnya merangkum pokok-pokok pembelajaran. Ya, seperti mencatat pokok-pokok pembelajaran. Nah, kan ini penting. Kenapa? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Nah, ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Nah, hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Ya, yang ketiga itu strategi atau cara belajar. Nah, setiap siswa-siswi pastinya mempelajari strategi atau cara belajar yang menarik untuk diri pribadi mereka masing-masing. Nah, salah satunya contohnya itu adalah belajar bersama. Nah, apalagi sekarang belajar secara online, apalagi dengan aplikasi yang begitu banyak, bisa banyak video call dengan banyak teman-teman, dengan para guru-guru, itu bisa meningkatkan belajar secara bersama-sama. Ya, metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif belajar bersama ini karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak akan menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Nah, selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian kedepannya gitu. Walaupun secara daring, secara online, kita harus terus semangat belajar. Ya, slide selanjutnya cara belajar efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang ingin Pak Edo sampaikan. Yang pertama, contohnya yaitu siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Jadi sesaat sebelum pembelajaran secara online, secara daring, kalian semua siswa-siswi keluarga semasa sudah menyiapkan buku-buku atau materi pelajaran yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh Bapak Ibu guru supaya kalian bisa menangkap materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Yang kedua, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Nah, sekarang kan pembelajaran secara daring, mungkin nanti Bapak Ibu guru akan memberikan sebuah format soft copy sebelum media pembelajaran dimulai. Jadi lebih bisa kalian bisa melihat buku paket secara soft copy-nya, jadi bisa direview segala macam halnya seperti itu. Yang ketiga, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran, upayakan sekitar 15-20 menit lah. Bukan apa-apa supaya kalian matanya itu tidak mudah lelah ya. Itu juga kalian harus memperhatikan kondisi tubuh. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk belajar gitu, tapi harus ada waktu-waktunya, gitu, ada istirahatnya. Yang keempat, pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Nah, ini penting, dengan alinea materi yang dipelajari, kalian bisa mengingat kembali apa yang akan disampaikan Bapak Ibu guru di saat kelas online. Itu. Yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. Nah, ini penting ya. Jadi buku catatan kecil kalian juga harus punya. Hal-hal yang penting yang kalian lupa, jadi kalian bisa mereview kembali. Yang keenam, untuk pelajaran non-eksak atau yang tidak menggunakan rumus-rumus seperti IPS gitu, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Nah, sekarang kan sedang masa pandemi, tentunya kalian bisa
di depan cermin di rumah. Nah, kalian bisa mempraktekkan materi-materi yang tadi baru dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini dapat menguji berapa persen kalian menguasai materi yang baru dipelajari. Selanjutnya, yang ketujuh, untuk pelajaran eksak menggunakan rumus-rumus, misalkan IPA nih seperti matematik, fisika, kimia. Nah, upayakan untuk kalian untuk tulis rumus-rumus tersebut pada suatu kertas atau satu folio, karton dan sebagainya yang kalian nyaman lah, yang kalian punya di rumah gitu. Lalu ditempelkan tuh, digantungkan pada tempat-tempat belajar di kamar. Nah, agar sering terlihat sehingga mudah untuk mengingatnya. Jadi di saat kalian lupa, di saat diberikan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru, nah itu kalian tinggal mengambil aja. Oh, ini rumusnya, ini materinya segala macam. Itu kan lebih mudah untuk kalian belajar secara online. Yang kedelapan, kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Nah, latihan soal sangat penting ya, supaya kalian bisa melatih seberapa besar kemampuan kalian dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kesembilan, seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaran baik dengan teman maupun Bapak Ibu guru. Jadi di saat nanti Bapak Ibu guru bertanya untuk dibuka sesi pertanyaan, nah kalian bisa buru-buru tuh untuk mendiskusikan tentang mata pelajaran apa yang kalian kira masih kurang, itu yang kurang dimengerti. Yang 10, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada belajar online, jadi kalian buat grup sendiri hingga grup-grup kelas gitu, sehingga kalau nanti ada materi yang kurang atau materi yang ketertinggalan, kalian bisa menanyakan di grup kelas seperti itu. Ya, slide selanjutnya Pak Edo akan menjelaskan tentang tipe-tipe gaya belajar. Tentunya siswa-siswi semansa semuanya memiliki tipe gaya belajar yang berbeda, tentunya ada. Nah, di sini Pak Edo akan menjelaskan tentang tipe gaya belajar. Ada tipe gaya belajar visual, tipe gaya belajar auditori, dan tipe gaya belajar kinestetik. Yang pertama, Pak Edo akan menjelaskan tentang tipe gaya belajar visual. Tipe gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera penglihatan, tentunya indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi, yaitu belajar dengan cara melihat. Nah, orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, ciri-cirinya tipe visual ini seperti apa, Pedo? Yang pertama, ia mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, tentunya. Nah, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Nah, tidak terganggu dengan keributan. Tipe gaya belajar visual ini sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Pembaca cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan. Nah, tipe gaya belajar visualnya lebih cenderung rapih, teratur, teliti, dan perencana yang baik. Lalu strategi belajar tipe visual ini seperti apa, Pedo? Yaitu yang pertama, belajar dengan gambar-gambar, belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan-coretan, simbol atau tanda-tanda penting. Lalu menggunakan video, gambar-gambar yang berwarna, membuat pengelompokan segala macam hal. Nah, itu tipe gaya belajar visual. Selanjutnya, nah ini tipe gaya belajar auditorial. Tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Belajar dengan cara mendengar. Ya. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan daripada orang lain. Nah, bagaimana Pedo strategi belajar tipe auditorial ini? Yang pertama, ciri-ciri orang auditorial suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Nah, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita. Nah, ini tipe-tipe ciri orang auditorial. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Ini tipe gaya belajar auditorial. Lalu strategi belajar tipe auditori seperti apa, Pedo? Yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari atau diringkaskan, diskusi, berdebat, wawancara, interview. Nah, ini tipe gaya belajar auditori. Lalu mendengarkan melalui kaset, seminar, dan segala macam. Ini tipe gaya belajar auditori. Selanjutnya, Edo akan jelaskan tentang yang terakhir, tipe gaya belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Nah, orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Nah, strategi belajar tipe kinestetik seperti apa, Pedo? Nih, ciri-cirinya orang kinestetik bicara dengan pelan, banyak bergerak. Tentunya kan kinestetik bergerak,
sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu lama. Nah, menghafal dengan berjalan bolak-balik, misalnya kalau menghafal ya suka bolak-balik segala macam. Nah, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Nah, strateginya gimana Pedro supaya belajar tipe kinestetik ini baiklah? Yaitu melakukan sebuah praktek, mengamati demo atau contoh konkretnya, drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model atau Lego, alat praktek, kerajinan tangan, puzzle, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, dengan ini semua kalian bisa mempelajari tipe-tipe gaya belajar kan. Tipe-tipe gaya belajar apa sih? Apakah itu dalam satu visual aja, ataukah auditory saja, ataukah kinestetik aja, atau mungkin ketiga-tiganya, atau mungkin dua tipe gaya belajar. Nah, itu bisa kalian lihat di sini kalian tipe gaya belajar yang mana, sehingga ini dapat membantu siswa-siswi keluarga semasa dalam proses belajar mengajar. Ya, alhamdulillah materi cara belajar efektif dan efisien telah tersampaikan dengan baik. Semoga dapat menginspirasi keluarga Semansa semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Keluarga Semansa hebat.